Silakan. Waalaikumsalam. Jadi sering sekali juga pariwisata ini dipandang negatif ataupun dipandang buruk oleh tokoh-tokoh agama. Padahal aspek pariwisata ini sebenarnya membahas hal positifnya. Hanya saja karena apapun tidak bisa menjawab, jadinya pariwisata ini sering terkesan negatif di pandangan tokoh-tokoh agama. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya pandangan agama terhadap pariwisata? Yang pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Dodi. Saya ingin bertanya tentang pariwisata. Bukan pariwisata, prosesnya gitu. Sekarang ada fenomena yaitu seorang gadis yang berbiasa, di mana kebetulan itu beberapa malam, dan hal itu saya lihat terlalu berlebihan. Berbagai jenis usia dan berbagai jenis kalangan, tapi harus kemudian menjadikan kejadian tersebut dan lokasi tersebut menjadi sesuatu yang bagi saya tidak ada kepala. Bagaimana beliau melakukan tersebut dan apa yang harus kita lakukan sebagai dari segi khususnya kita wisata, apakah itu sebuah pelecehan agama dan bagaimana kita seharusnya. Terima kasih. Satu lagi. Dua-dua lah, nah. Dua yang uni, dua udah. Salam. Tadi yang terakhir di Uni mana? Padang Banyak ya? Padang Pariaman juga. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya juga. Langsung saja. Dari si Junjung ya? Atau mungkin pariwisatanya akan berkembang ke depannya, tentu saja bisa saja banyaknya masuk turis asing. Yang sebagaimana kita tahu budaya dari wisatawan mancanegara itu ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, baik dari segi pakaian atau perilakunya. Menurut Buya, bagaimana cara kita untuk menanggapi hal tersebut? Apakah kita harus memberi ruang space untuk wisatawan tersebut atau bagaimana Buya? Sekian, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Semua bagus.
dan fokus ya. Baik. Yang pertama, berwisata dalam pandangan Islam. Kita tahu bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keharmonisannya, merupakan ayat, merupakan tanda-tanda bukti dari kebesarannya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa bukti kebesaran Allah itu bisa ditemukan pada ayat yang turun, yang dibaca, itu Al-Quran dan Sunnah. Dan ada yang bisa menunjukkan kebesaran Allah, yaitu ayat yang tercipta, yang dikatakan ayat kauniyah namanya. Nah, karena itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memperhatikan dalam perjalanan kita di muka bumi ini, apa akibat dari orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mendustakan. Nah, karena itulah makanya di dalam Al-Qur'anul Karim kita disuguhkan dengan berbagai peristiwa masa lalu di berbagai tempat. Di berbagai tempat. Yang sampai hari ini terus memancing rasa ingin tahu para ahli kepurbakalaan, ahli sejarah berbagai macam. Nah, artinya apa? Berjalan di muka bumi ini kalau ada tujuan dan ada alasan untuk membangun, ya, membangun nilai-nilai kepribadian kita sebagai muslim dan muslimah, adalah sesuatu yang disuruh di dalam syariat. Nah, karena itulah makanya di dalam syariat itu perjalanan itu dibagi kepada beberapa kategori. Ada yang dalam kategori wajib, seperti orang pergi melakukan perjalanan beribadah ke Makkah berbagai macam untuk yang pertama kali. Yang keduanya tidak wajib. Kemudian ada juga dalam kategori wajib seperti menuntut ilmu. Walaupun tidak ada hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bis-sin. Tuntulah ilmu walau ke negeri Cina, ya. Itu bukan hadis Nabi. Walaupun masyhur di kalangan orang banyak, Nabi yang berkata tidak. Itu adalah ungkapan yang kemudian tersebar. Tetapi dari sisi maknanya, bahwa orang dahulu melakukan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Coba bayangkan dahulu, seorang pencari hadis pernah mendengar hadis ini. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, ya kan? Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda itu ada di Syam. Syam itu sekarang yang sedang bergejolak, sekarang itu masuk Syam semua. Lebanon, Palestina, Yordan, Suria, kemudian sebagian dari wilayah Irak, Turki yang sekarang Kurdistan dan sebagainya, itu masuk Syam dahulu. Nah, coba bayangkan ada orang ingin mencari hadis itu datang dari kota Nabi, dari Madinah. Itu ribuan kilo itu ke sana untuk mendapatkan satu hadis. Padahal dia sudah hafal hadis itu. Cuma dia ingin bertemu dengan siapa? Dengan orang yang menerimanya langsung dari Nabi SAW. Nah, berarti berjalan di muka bumi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, karena itulah manusia diberikan potensi untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, karena itu perjalanan yang dilakukan oleh manusia jangan dikatakan bahwa dia dalam satu level. Ada perjalanan yang wajib seperti menuntut ilmu, seperti beribadah yang wajib. Ada perjalanan wajib seperti mengunjungi orang tua, menyambung silaturahim. Dan ada perjalanan yang sunnah seperti umrah berulang atau pergi ke suatu tempat. Di situ kita bisa bertemu dengan saudara dan berbagai macam. Itu dianjurkan dalam syariat.
Dan termasuklah dalam kategori yang dianjurkan itu adalah ketika seseorang melakukan perjalanan dalam rangka untuk mengamati ciptaan Allah agar dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Itu bagi orang muslim. Kemudian berikutnya ada perjalanan yang mubah, yang boleh. Orang yatafassah, ya refreshing lah. Sudah sepekan sibuk, ada kegiatan rutin, ya sekali-sekali juga butuh kita penyegaran berbagai macam. Hal seperti itu boleh saja dilakukan. Tidak haram hukumnya. Nah, yang haram itu seperti wisata dengan pacar, itu haram itu. Dan dibawa masa pacar bini awak tidak, apa tidak, saudara tidak itu. Ada pula yang bertanya ke Buya, ambo pai raun dari Padang ke meninjau Buya. Mengatu? Tak tertanya dek Buya aku dari dulu. Nanya-tanya, le boleh kami mengqasar salat. Nang Buya kun tekanan ini 80 kilo saja. Kalau lewat tuh dari Padang ke meninjau 80 kilo. Nah, ketika pernah Buya ke menjawab, bo tahan dulu. Tunggu dulu Buya, tanya menganya ke meninjau tu. Rupanya ke meninjau, pai beli mau. Kemana beli mau? Ke Puncak Lawang. Bukan kalau Puncak Lawang pai beli mau jauh dan meninjau di bawah tu. Nah, ternyata dia pai dia sia, jo kawan baa. Nama saya orang berpacaran ditambah pula mengqasar salat supaya lebih panjang waktunya. Nah, ini ada perjalanan safar itu yang haram hukumnya. Termasuk perjalanan pai Maliang misalnya. Itu jangan dikatakan bermusafir pula dia. Nah, kalau perbuatan-perbuatan itu dalam kategori boleh, dalam kategori mubah seperti tadi, ya hukumnya tetap sama dengan itu. Perwisata seperti itu bukan suatu yang haram. Boleh saja. Nah, termasuk juga tentu adalah bagaimana memanfaatkan momentum ada orang-orang yang datang untuk ke negeri kita dengan tujuan mereka itu tidak bisa dikategorikan hukum tadi karena yang datang bukan non-muslim. Nah, usah lo bertanya, kau musafir sih kau wajib sunat, tu nak kena jawab dah tu. Dia tidak meyakini itu. Nah, selama dia membawa kemaslahatan kepada kita, tidak merusak nilai-nilai, maka hal seperti itu adalah suatu hal yang boleh kita untuk datang menerima berbagai macam. Nah, sekarang persoalannya adalah kehadiran para wisatawan ke tempat kita itu untuk apa? Itu yang perlu difahami oleh Udaun ini. Nah, karena itu kita harus tahu potensi kita dahulu. Kalau dia datang berbuat maksiat ke sini, ini maaf saja. Kadang ini umpama, tapi ini tidak benar ya. Saya pernah duduk dengan organisasi PHRI, Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia. Di Bukit Tinggi dahulu, di Hotel Rocky. Ketika kita bicara tentang wisata halal. Jadi kita sudah punya perda wisata halal. MUI yang menjadi inisiator perda itu. Nah, ketika saya tanya, kebetulan kan pengusaha hotel semua itu. Saya tanya, nih kok Pak berjujur-jujur sajalah. Kira-kira memanfaatkan hotel untuk kerajo dan tidak selesai itu berapa persen? Akhirnya mereka mengatakan, sebenarnya tidak ada dulu ya. Orang ke Sumatera Barat ini tidak mencari itu doh. Kalau itu akan dipresentasikan mungkin tidak sampai 0,5%. Kalau ya terjadi perbuatan maksiat. Nah dari situ kita kan tahu sebenarnya potensi kita bukan untuk itu. Bukan menjual dosa. Bukan kemaksiatan. Jadi orang datang ke Sumatera Barat bukan mencari perempuan enggak benar. Jadi kalau ada yang menawarkan seperti itu, orang yang menawarkan itulah yang sebenarnya tidak tahu dengan potensi yang ada di negeri ini. Nah, selama mereka datang dengan tujuan-tujuan yang kita baik untuk kita dan kita fasilitasi dengan baik, itu hal yang tidak ada masalah. Nah, muncul pertanyaan, tradisi mereka berbeda. Nah, kita kan tidak akan nuntut, jangan dibayangkan pariwisata halal itu kita akan memberi jilbab boleh. Bukan begitu cara berpikir kita. Sebab di dalam Islam, aurat non-muslim itu juga berbeda dengan aurat muslimah seperti ini. Tidak sama.
Yang penting mereka menghormati apa yang menjadi tradisi. Nah, cuma persoalannya sekarang, kita kuat nggak berpegang dengan itu. Nah, persoalan selama ini kita lemah. Seolah-olah kalau kita tidak ikut gaya mereka, mereka tidak datang lagi ke sini. Itu yang menjadi hantu terus tuh. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Saya kebetulan diberi kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi beberapa negara. Dulu ketika kuliah saya 5 tahun di Mesir. Saudara-saudara tahu, income Mesir itu setelah terusan Suez, itu nomor 2 adalah pariwisata. Income-nya. Jadi yang terbesar itu terusan Suez. Yang membelah antara Mesir bagian timur, Sinai, dengan Mesir bagian Afrika. Nah, itu setiap kapal bayar itu. Itu income pertama. Income keduanya apa? Pariwisata. Mereka memiliki keunggulan pariwisata dari berbagai aspek. Ada yang bercorak Islami dengan beberapa periode, mulai periode Abbasiyah, kemudian berikutnya bahkan periode Sahabat, Abbasiyah, Umayyah dan seterusnya sampai Mamalik. Kemudian ada periode sebelum itu Firaun. Bahkan ada periode di masa Mesir dikuasai oleh Romawi. Mungkin sering dengar Cleopatra berbagai macam itu. Nah, mereka punya kekuatan itu. Dan mereka tidak banyak memiliki kekuatan pariwisata pantai. Nah, walaupun ada, tetapi lebih mengandalkan adalah wisata-wisata kepurbakalaan dan berbagai macam dan wisata sejarah. Nah, wisata pantai mereka ada di Sinai, di Sharm el-Sheikh namanya, kemudian di Alexandria tapi tidak begitu besar. Kemudian berikutnya ada di Ra'sil Bar di beberapa tempat. Nah, yang saya ketahui, mereka itu membuat berbagai aturan. Ini misal, saya ambil contoh. Saya dulu kuliah di Al-Azhar. Al-Azhar itu memiliki masjid. Masjid Al-Azhar. Di samping perguruan tinggi yang merupakan perguruan tinggi tertua. Jadi ada beberapa perguruan tinggi tertua. Yang pertama adalah Khairawan. Nah, kemudian berikutnya adalah Al-Azhar yang di Afrika itu. Nah, ketika para wisatawan itu masuk, itu mereka sudah menyiapkan jubah yang menutup dari kepala mereka sampai ke kaki mereka begitu. Nah, saya ketika awal masuk ke Al-Azhar, ini untuk apa? Dan ternyata mereka berkomitmen setiap wisatawan yang masuk, yang mereka pakai baju begini dan mereka macam, itu mereka kasih itu. Saya tidak menemukan seorang pun menolak memakai itu. Tidak ada. Tidak ada mereka yang menolak. Ketika dikasih mereka ambil, mereka pakai. Karena mereka ingin melihat bagaimana handasa arsitektur masjid, bagaimana posisi ini, mereka ingin melihat bagaimana keadaan mahasiswa belajar di sana semuanya. Mereka pakai itu. Nah, termasuk juga misalnya, seperti Turki. Saya pernah ke Turki. Saya pernah juga ke Libya dahulu sebelum perang. Saya pernah juga ke Mauritania, negara paling ujung Afrika sana, paling barat. Nah, itu mereka punya tempat-tempat wisata yang mereka semuanya menyiapkan sesuai tradisi mereka. Ini contoh. Kalau kita pergi Istanbul, kemudian ada ruang sholat. Dan itu tidak boleh dimasuki oleh turis. Karena ini wilayah khusus kaum muslimin. Ada enggak turis yang nyerobot ke sana? Ya enggak. Nah, disitulah kepribadian. Ternyata orang-orang, apalagi mereka itu adalah orang-orang yang terbiasa hidup dengan peradaban disiplin. Mereka menghargai sebenarnya. Ketika ada aturan seperti itu, mereka menghargai itu. Karena itu mereka nggak mau masuk batas itu. Di sana saja. Ketika kami mengatakan, I'm Muslim, ya sudah, dia suruh masuk. Nah, kenapa mereka tidak takut berkurang wisatawan mereka dengan aturan itu? Karena mereka tahu apa yang dicari. Nah, yang dicari oleh wisatawan itu apa? Gitu ya. Kalau pergi wisatawan ke Alam Panjang, mencari anak gadis Alam Panjangnya atau mencari indahnya Alam Panjang? Ya sudah, itu yang ditawarkan. Nah, sekarang ada orang-orang
yang mungkin rusak hatinya, ingin mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa apa, tidak pula peduli kehormatan, muncullah ide-ide yang seperti itu. Jadi tidak usah khawatir ketika kita menjalankan pariwisata, tapi kita tetap berada pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada di tengah kita. Karena yang ingin dicari oleh orang adalah itu. Nilai itu. Jadi kita salah paham selama ini. Coba, kalau ada yang pernah ke Malaysia, ke Singapura, coba perhatikan. Orang Indonesia di Padang di mana-mana, ini salah satu duta, kalau duta wisata, kenapa saya katakan tadi gerakan harus dilakukan. Yang pertama gerakan bersih. Dan jadi masalah pariwisata kumuh. Kota-kota wak sampah berserakan. Saya mau lihat Udauni ini pandai dan nanti mempromosikan kota bersih. Nah, perhatikan. Nah, tapi anehnya ketika orang awak ko pai ke Singapura, pai ke Malaysia, nah, namanya memacikkan sampahnya, berjam-jam mencari tempat sampah. Nah, di siko lejur tempat sampah, sikonya di luar aja campaknya. Nah, bagaimana nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sebenarnya dihargai oleh orang yang datang. Nah, sekarang tergantung kita, kuat enggak kita, punya komitmen enggak kita memperlihatkan nilai itu. Contoh, saya ambil contoh lagi. Di Mesir itu ada namanya suatu perkampungan yang dibuat oleh pemerintah Mesir, namanya Qaryah Fir'auniyah namanya. Perkampungan Fir'aun. Ya. Jadi di situ mereka buat bagaimana orang-orang Mesir itu menjalankan hidup, ya taruh kini kan area ini apa namanya dulu? Ini kan perkampungan Minang dulu namanya nih. Sebenarnya ini konsepnya sudah keluar jadi Mifan ini nih. Jadi awal-awalnya saya tahu ini. Ketika awal-awal ini ada, ini sebenarnya perkampungan Minangkabau. Yang diharapkan sebenarnya di sini, makanya ada rumah gadang, orang hidup dengan gaya hidup Minangkabau lama. Kalau bertanak pakai kayu api, jotungku, macik saluang ku bukan untuk berdendang ya, saluang pambui api. Kemudian bagaimana orang Minangkabau secara tradisional dulu hidup, itu sebenarnya konsep awal ini. Nah mungkin dia ada piti masuk salah jadi Mifannya. Nah, dulu seperti itu. Nah, di Mesir, saya melihat itu. Ada Qaryah Fir'auniyah, perkampungan Fir'aun. Di situ orang berpakaian gaya Fir'aun. Walaupun tentu mereka sebagai muslimah, ada yang berhijab, tetapi mereka di luarnya mereka pakai pakaian seperti Fir'aun tadi. Nah, kemudian mereka bisa membuat bardief. Bardief itu ada sejenis kayu, daun yang mereka tumbuk nanti, mereka jadikan sebagai kertas pertama sebelum kertas bertemu. Nah itu mereka buat di situ. Bagaimana mereka hidup di situ? Perhatikan. Dan itu menarik bagi orang. Artinya apa? Kita harus tahu dahulu. Jadi duta wisata itu tahu dan dicari wisatawan kok kamari. Nah itu yang pertama dahulu tuh. Tapi kalau kita tidak tahu, malah aneh. Kita suguhkan hal yang di tempat mereka sudah 3 kali lipat dibanding itu. Kalau urusan pergaulan bebas, nah, saya berteman dengan kawan-kawan dahulu dari Australia. Urusan pergaulan bebas mau ditawarkan ke mereka. Di sana, di barat itu, kalau ada 2 orang, yang namanya istilah di sini berpacaran, pacarnya tidak ada, ibunya yang melayani. Kalau urusan itu sebenarnya bukan itu yang dicari orang ke Sumatera Barat. Nah karena itu ulama menjaga dengan perda wisata halal itu agar kita tampilkanlah apa yang menjadi karakteristik. Nah kan sekarang ada undang-undang nomor 17 tahun 2022 itu, undang-undang Provinsi Sumatera Barat itu, yang di situ ada karakter Provinsi Sumatera Barat, bahwa kita adalah berfalsafahkan adat bisa disyarat-syarat sedikit kitabullah, perkuat aspek itu, itulah yang ingin dicari orang. Nah, kalau kita tidak bisa demikian, ya berarti kita sedang bersaing dengan orang lain yang itu barang dagangannya sama. Sekarang tanya, mengandalkan mall di Padang,
Pekanbaru udah banyak mall. Coba lihat bagaimana Jakarta sekarang kalah. Kalau dari sisi orang Minang ya, orang Sumatera Barat, Jakarta kalah dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Kenapa? Ongkos pesawat lebih murah situ. Ke sana 3 juta bolak-balik, ke sini 1 juta sudah PP. Nah, hotel di sana murah-murah. Coba lihat, orang mau cari apa di sana? Pergi belanja, lihatlah bagaimana berbagai tempat dan sebagainya. Nah, kita mau jual itu juga. Kalau itu yang mau kita jual, kita akan kalah saing. Kenapa? Mall di tempat kita ini tidak mau tumbuh. Kenapa? Perangai orang awak kok kalau ke mall, itu 3 bulan raminya tuh. Itu pun tidak payah belanja, payah dingin-dingin badan. Setelah itu lengah. Nah sekarang orang mau cari apa ke sini? Nah kalau betul ada outlet-outlet berbagai macam, ya tentu yang harus kita promosikan adalah produk kita sendiri yang itu tidak bertemu oleh mereka di luar sana. Nah jadi kuncinya adalah potensi kita harus kita ketahui. Kekuatan kita di bidang pariwisata di mana. Nah kalau itu yang menjadi tawaran, bukan perkara-perkara yang maksiat, agama tidak melarang hal itu. Bahkan kalau dijadikan itu sebagai lapangan untuk mencari nafkah, maka itu adalah suatu hal yang halal. Nah, dan di sanalah kita berjalan dan bergerak. Nah, apalagi nanti ada wisata wisata sejarah berbagai macam. Tapi jangan keluar dari konsep yang telah dibuat. Dan nanti dari Uda Padang Pariaman tanya tentang Kurnia Syariah. Nah, sebenarnya saya sudah gelisah juga melihat yang sudah berlebih-lebihan itu. Dan berlebih-lebihan. Kalau saya lihat sudah ada pula yang membuat itu jadi tempat syuting nyanyi berbagai macam ya. Itu bukan peran dan fungsi kubur lagi. Cuma kenapa saya tidak ributkan terlebih dahulu, MUI ini kan berjenjang. Nah cuma persoalan saya sedang agak rumit dengan Padang Pariaman. Kenapa? MUI Padang Pariaman sampai sekarang expire. Jadi sampai hari ini MUI ada 2 MUI yang belum lagi sampai hari ini ada kendala-kendala mereka tidak memperbaharui kepengurusan. Bisa karena dukungan pemerintahan dan berbagai macam. Padang Pariaman termasuk tuh karena dukungan pemerintahan yang tidak ada yang lalu. Sehingga MUI Padang Pariaman sampai hari ini boleh dikatakan tidak ada. Nah, ada satu lagi Dharmasraya. Mana ada yang dari Dharmasraya di sini? Nah itu. MUI Dharmasraya juga tidak. Itu ada kekeliruan dulu. Saya mau perbaiki. Mungkin dalam bulan awal tahun saya akan ke sana. Saya coba apa lagi. Itu juga tidak ada kepengurusannya. Padang Pariaman juga tidak ada. 2 ini. Nah kemarin saya sudah hubungi MUI Kota Pariaman yang lebih dekat. Karena Kota Pariaman, Padang Pariaman kan sulit dipisahkan. Nah, saya minta MUI Kota Pariaman tolonglah ke sana. Beri dulu pemahaman. Jangan sampai kita umat belum kita beri pencerahan, tetapi kita tuduh ini pelecehan-pelecehan. Mana tahu dia tidak tahu. Atau sebagian yang memanfaatkan, kan tidak tahu. Jadi saya minta beberapa ulama untuk datang ke sana beri pengertian. Kubur tidak untuk seperti itu gunanya. Kita sangat tentu boleh dikatakan terkejut dengan peristiwa itu dan sedih melihat kekejaman yang terjadi. Dan kita berdoa agar korban tentu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan orang tua korban diberikan kesabaran dan ketabahan menghadapi musibah. Tetapi menjadikan kuburnya sebagai seperti yang pernah ada syuting nyanyi di situ, kemudian menjadi tempat-tempat berbagai macam, dan bahkan ada yang berlebihan pula hadir setiap saat untuk tidak jelas dan berbagai macam untuk meraup popularitas, itu berlebihan hulu. Kubur tetaplah kubur, walaupun tentu kita tetap menjaga apa yang menjadi tuntunan syariat di dalam kita berziarah, tetap tidak ada masalah, tetapi jangan berlebihan dari apa yang telah diletakkan oleh ketentuan syariat tersebut.
Sekarang mudah-mudahan kawan-kawan dari Kota Periaman sudah bisa berkoordinasi dengan para ulama yang ada di sekitar itu. Jadi saya belum mudah saja mengatakan itu pelecehan agama, tunggu dulu. Karena sebagian orang kadang ada melakukan karena ketidaktahuan dia. Jadi umat harus dikelola dengan sayang, bukan dengan benci. Baru sekali salah, laporan ke polisi. Tidak. Itu tidak benar itu. Ke ulama tidak begitu sikapnya. Jadi saya perhatikan, saya tahu perkembangannya dan sudah saya hubungi beberapa dai untuk memberikan masukan-masukan. Makanya ulama di Minangkabau kenapa dipanggil Buya? Buya itu asal katanya dari Abuya. Abuya itu adalah bahasa slang. Kalau dalam Inggris kan ada slang ya. Bahasa pasaran dari bahasa Arab yang fusha. Jadi bahasa Arab itu ada dua, yang fusha, yang bahasa seperti bahasa kitab, bahasa resmi, dan ada bahasa amiyah namanya. Amiyah itu seperti slang. Jadi abi bahasa fushanya, ayahku, Abu ya itu adalah bahasa slangnya. Nah tiba di Minang hilang a-nya, tinggallah Buya saja. Kenapa itu? Ada pula yang mendefinisikan Buya itu adalah punya pesantren, enggak. Mengajarkan tarikat, enggak. Kalau begitu Buya Hamka enggak Buya dong. Ya Hamka enggak punya pesantren dulu gitu ya. Jadi tidak begitu mendefinisikan Buya. Jadi orang Minang lebih tahu arti Buya. Kata Buya itu melambangkan apa? Hubungan antara ulama dengan umat seperti hubungan bapak dengan anak. Jadi tidak hanya menceramahi, tetapi juga apa? Membina, melakukan tarbiyah. Jadi kalau salahnya itu karena tidak tahu, ya bukan celaan, tetapi pengetahuan yang diberikan. Gitu ya. Barang kau lakukan itu, wah sangko ba ada ibu hati anak model itu doh. Kalau ibu hati itu bantu orang gaeknya. Kalau ibu hati, ibu wak kayaknya doakannya. Nah, begitu caranya. Jadi mudah-mudahan itu dilakukan karena ketidaktahuan. Semangat-semangat yang dibangkit-bangkitkan oleh media. Sehingga muncul demikian. Nah, mudah-mudahan itu tidak berkelanjutan itu. Apalagi sampai hilang maksud dari ziarah. Jadi ziarah kubur itu menimbulkan apa? Kesadaran akan kematian. Bukan untuk menyanyi di sinan gitu ya. Saya melihat ada jadi ajang tempat syuting pula. Yaitu tidak benar itu. Nah, ya, kemudian apa lagi? Bagaimana seorang wanita muslimah bisa tampil sebagai duta wisata tetapi komitmen dengan adab islaminya seorang wanita muslimah. Kalau kita kembali kepada konsep bahwa yang kita sampaikan potensi dari wisata kita, tentu bukan potensi-potensi yang negatif ya. Karena tidak ada potensi negatif di Minangkabau. Di Minangkabau ini potensinya positif. Kenapa? Karena ulama dengan nenek mama sudah begitu lama berusaha mengharmoniskan antara adat dan syarak. Karena itu potensi negatif sudah mulai. Adat-adat mumtani' kan sudah dilarang oleh ulama. Pernah dahulu di pariwisata muncul di wilayah tanah datar, mereka membuat alih anak nagari dengan melakukan namanya boneka seperti jelangkung dan berbagai macam, dilarang oleh MUI. Nah, selama itu adalah potensi-potensi positif, maka kita juga tentu akan seirama dengan itu. Nah, apakah ada seorang wanita muslimah mempromosikan pariwisatanya dengan membuka aurat? Tentu tidak bersesuaian antara Minang dengan karakter itu. Apakah seorang wanita muslimah mempromosikan pariwisatanya dengan berjoget di tengah orang banyak? Ya, itu tidak cocok dengan keminangannya. Wanita Minang itu, tahu enggak? Wanita Minang itu kelembutannya tidak tertandingi. Tetapi ketegasan sikap dan prinsipnya tidak pula terhalangi oleh orang. Itu makanya coba pahami kalimat samui tapi ja indak mati. Alu tataruang patah tigo. Coba pahami itu. Renung-renungkan malam ini. Apa maknanya? Kalau samui saja tinjak nak mati, berarti disitulah kelembutan seorang bondo kandung. Perasaan yang tajam. Menjaga nilai yang kuat. Taunya. Kalau dahulu, ini mana
Dahulu saya masih ketemu seorang mama kalau naik ke rumah gadang biasanya mendehem 3 kali di janjang. Nah, itu mama awak tuh. Maka bundo atau boleh dikecekkan mande soko di rumah gadang dan tuo itu akan mengimbau segala orang gadi dan tangguang-tangguang. Laki-laki kulu, oi, mama kalian kena naik. Kemudian ngecen, tolonglah ke dapur ledo yang nak. Nado, tolonglah mama bekotibu. Begitu dahulu adab malu. Makanya jalan wanita Minang itu si ganjua lalai namanya. Apa maknanya? Dia tidak akan menunjukkan kemolekan tubuhnya di hadapan orang yang tidak halal memandang. Itu prinsip itu orang Minang. Di wanita Minangkabau, jangankan kemenjuara diri. Jangankan itu. Malah orang Minangkabau pernah mendengar petuah Minang. Anak gadi Minang itu diumpamakan bak padi sirani jintan. Hari paneh dilingkui-lingkui. Jika hujan di kakak-kakak. Haram kariang dek matuari tengah dek paneh tengah hari, tapi nyo kariang dek ambun tengah malam. Itu paradoks semuanya itu. Nah, yang pertama apa katanya? Kalau hari paneh padi tadi dilingkui-lingkui. Lingkui itu tidak kariangnya. Tapi begitu orang Minang, man. Kalau tiba hari malam, hari hujan, di kakak-kakak. Jangankan dia kering oleh mentari siang hari, tapi malah dia akan kering oleh embun tengah malam. Apa maknanya? Gadi Minang tidak berdampak dengan lingkungan kepada dirinya. Jadi gadi Minang ini bagaikan ikan di dalam lawi, walaupun berenang kian kemari, tapi tubuhnya tidak asin kecuali kalau lah mati. Jadi kalau ada ikan lawi itu nan asin tu ikan mati itu. Ikan hidup nak asin. Nah itu karakter wanita Minangkabau. Kelembutannya, rasa perasaannya tajam. Tetapi jangan diago-ago kehormatan. Kalau kehormatannya diago, alu tetaruang patah tiga. Nah kalau wanita seperti itu, kita boleh tampil mempromokan apa saja. Tetapi adab wanita Minangkabau itulah yang menjadi penampilan utama. Nah saya akan yakin kalau wanita Minang tampil dengan karakternya itu lebih menarik dibandingkan nambah sionjak berjoget di muka orang rami. Nah cuma sekarang kan orang tidak punya, tidak nampak pilihan. Dia tahu wanita Minangkabau bagaimana orang melakukan di organ tunggal. Ya itulah wanita. Coba lihat wanita yang pernah enggak. Saya walaupun sepintas lewat, saya perhatikan ada aktor India yang populer, siapa? Shah Rukh Khan ya. Nah, dia datang ke apa? Kalau tidak salah ke Jeddah atau di mana? Datanglah fansnya. Setiap fansnya di pangkunya. Kemudian datang seorang fans yang berhijab. Berani tidak dia memangku cipika-cipiki? Tidak, dia akan katakan begitu. Nah, jadi sekarang yang perlu ditanamkan adalah kita memiliki harga diri yang dicari orang sebenarnya itu. Tapi sayang kita karena mental kita rapuh, nah kita robah kepribadian kita sehingga bertemu oleh orang sesuatu yang sebenarnya tidak asing bagi mereka. Jadi saya berharap tampillah mempromosikan, tidak ada masalah, tetapi jaga adab wanita muslimah. Dan itulah nilai yang akan kita pertunjukkan keluar sana. Akan diikut, akan. Cuma perlu komitmen. Saya heran. Kenapa? Jadi satu kali ketika di Malaysia saya lihat. Kenapa klakson mobil tidak terdengar? Ketika kita jalan walaupun macet, tidak ada orang. Nenet. Kalau kita kan, sakit seorang terlambat di lampu merah, berapi-rapi belakang. Gitu. Apalagi pakai telolet. Nah, kenapa? Karena ternyata di sana orang mengerti bahwa ada tatanan yang harus diikuti dan jadi nyaman. Nah, cobalah
Nah, makanya harus ada terobosan dari Uda Uni ini, tampilkan Sumatera Barat sebagaimana adanya menurut Minangkabau itu. Nah, baru orang kan tahu, oh iko Uda Uni. Kan nama laki bukan Abang None ya. Bukan kan? Yang melekat apa? Uda. Nah, kalau Uda Uni berarti yang ditampilkan adalah bagaimana sikap Uda, bagaimana sikap Uni. Nah, kita lihat ke depan, kita uji coba. Saya yakin Sumatera Barat akan memiliki pemuda-pemudi yang menjadi pionir di bidang ini. Dan MUI sekarang sedang bergerak terus untuk mendorong munculnya pariwisata dari berbagai aspek. Termasuk juga aspek religius, historis seperti tadi. Kita berharap itu. Siapa yang mengatakan, oh selama ini yang kita tahu Soekarno. Ternyata Soekarno berguru kepada siapa? Kepada Air Sultan Mansur. Salah satunya, bukan hanya kepada Cokroaminoto. Sekarang kita tahu Muhammadiyah punya ribuan perguruan tinggi, ya kan? Universitas. Tahu enggak siapa yang punya ide agar Muhammadiyah punya universitas pertama awal itu? Air Sultan Mansur. Nah, orang-orang seperti itu kalau bisa dikuasai, dibawa satu rombongan ke sana, ceritakan tentang Air Sultan Mansur, semangat akan bangkit. Malaysia, tadi laporan dari Pak Kadis, berapa persen wisatawan dari Malaysia? Wisatawan Malaysia itu kalau dia datang ke Sumatera Barat, tidak datang ke Museum Buya Hamka, itu belum afdal wisata mereka itu. Nah, sekarang siapa yang akan menjelaskan tentang Buya Hamka di antara kita? Ya paling kita jelaskan kapal Van der Wijk, tenggelam kapal Van der Wijk, itu kan di bawah lindungan Ka'bah, merantau ke Delhi. Saya baca juga roman-roman Buya Hamka itu. Tapi nilai yang beliau bawa sudah dikuasai enggak oleh Uda Uni ini. Nah, jadi banyak nih, daripada hanya sekedar kita tampil begitu. Wawasan harus dikembangkan. Ketika kita punya ilmu, ilmu yang akan mendorong kita bicara. Ilmu yang akan mengawal cara kita bicara. Dan itulah yang kita harapkan Uda Uni Sumatera Barat. Saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.